Saudara, 3 tersangka kasus jasa Joko Widodo hadiri sidang perdana di Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal-pasal yang membuat mereka menjadi tersangka. Ada 6 pasal yang mereka uji ke Mahkamah Konstitusi. Itu saja, terima kasih. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma menggugat sejumlah pasal di KUHP dan UU ITE yang menjerat mereka sebagai tersangka ke Mahkamah Konstitusi. Mereka tak meminta mahkamah membatalkan pasal-pasal tersebut, namun meminta MK memberikan batasan yang tegas bahwa pasal-pasal tersebut tidak menyangkut urusan publik atau public affair. Kami ini masih disangkakan, masih dipidana dengan pasal 310 dan 311, dan itu masih ada debatable, mau pakai pasal yang lama dan pasal yang baru. Jadi sekaligus 6 pasal yang kami uji di dalamnya tadi itu termasuk yaitu 310 dalam garis miring 433, 311 garis miring 434, kemudian pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE, dan yang paling krusial adalah pasal 32 dan 35. Dalam keseluruhan pasal tersebut kita minta tafsirkan bahwa objek yang menjadi objek yang bisa dibuka ke umum berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu adalah dokumen publik yang pernah dipakai untuk jabatan publik, walaupun yang bersangkutan sudah pensiun, maka itu subjek untuk penelitian publik yang tidak memerlukan izin, sehingga tidak layak untuk dikriminalisasi. Menurut Refli Harun, kuasa hukum ketiganya, tersangka merupakan peneliti yang tengah meneliti soal ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun dalam perkembangannya, Polda Metro Jaya telah menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dalam sidang kemarin, Refli Harun sempat ditegur Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra. Refli ditegur karena tidak terlebih dahulu menyampaikan kewenangan MK dan kedudukan hukum atau legal standing dari pemohon saat akan melanjutkan pokok permohonan. Kami menganggap bahwa pasal tersebut justru ketika dikenakan kepada beliau itu melanggar ketentuan konstitusional, makanya kita bawa normanya ke tingkat konstitusi. Ada 3 alat uji yang kami kemukakan, yaitu undang-undang. Ini kalau begitu kewenangan mahkamah dianggap sudah diucapkan ya, disampaikan ya. Karena ya, mahkamah pasti berwenang. Iya, tapi legal kan, standing Pak pasti Refli, diterima. Tunggu dulu, jangan cepat-cepat. Ini kan kalau ditegur hakim nanti bisa rusak juga Pak Refli. Pelan-pelan. Kewenangan mahkamah dianggap selesai. Nah, sekarang Bapak jelaskan legal standingnya di mana, begitu ya. Jangan melompat-lompat Pak. Orang belum legal standing udah sampai ke pokok permohonan Bapak ini. Pada November 2025, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang dalam 2 klaster sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Tak cuma perkara pencemaran nama baik dan fitnah, Roy, Rismon, dan Tifa juga dijerat UU ITE tentang menghapus atau menyembunyikan serta memanipulasi dokumen elektronik. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, lantas apa saja pasal-pasal yang dipersoalkan ke MK oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma? Apakah uji materi ini akan memengaruhi status tersangka ketiganya? Kita bahas bersama Refli Harun, kuasa hukum Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma, serta Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansah Semar. Selamat petang, Bang Semar. Selamat petang, Bang Refli. Ya, dari 6 pasal yang diuji, mana kira-kira yang dianggap paling merugikan Roy, Tifa, dan juga Rismon? Ya, paling merugikan ya pasal 32 dan 35. Karena pasal 32 Undang-Undang ITE itu ancaman hukumannya 8 tahun. 32 ayat 1 ya. Ayat 2 juga kita uji. Kemudian pasal 35 ancaman hukumannya 12 tahun. Tetapi bagi kita itu it doesn't make sense. Pasal yang tidak masuk akal kalau dikenakan kepada RRT, Roy, Rismon, dan Tifa. Jadi itu overcharge kita mengatakan ya, too much. Kenapa too much? Begini, sebenarnya kan itu untuk sebuah kejahatan